yang bisa menguatkan hati saya, bisa menghadapi musibah yang Allah telah takdirkan kepada saya. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan dapat salawat Allah bagi mereka. Kita tahu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada. Tapi kalau saya dapat ujian, dapat musibah, saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi kepada Allah, minta tolongan Allah, malah Allah salawat kepada saya. Wa rahmah, Allah akan bantumu. Lari kepada Allah, akan Allah membantu. Allah yang menguatkan hatimu menghadapi ujian itu dan musibah itu. Wa rahmah, ingat wahai hambaku, dalam ujian tersebut ada rahmatku, kata Allah. Gimana maksudnya? Sekarang kalau kita dapat musibah sakit, demam, kata Rasulullah SAW, orang yang sakit demam, kedinginan, keringat. Di sini kata Rasulullah, begitu anda keringat, semua dosa-dosamu dikeluarkan sama keringatnya. Artinya musibah itu dalamnya ada rahmah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus dan diampuni dosa-dosanya. Yang lari kepada Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah waktu musibah, mereka itu yang dapat petunjuk Allah. Allah yang takdirkan musibah, Allah yang menguatkan hatimu menghadapi musibah, dan dalamnya ada rahmat Allah, dan Allah yang berikan jalan keluar dari musibah tersebut. Itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Indonesia banyak bapak ibu sering beristiqamah. Coba baca apa? Qul huwallahu ahad. Kenapa baca Qul huwallahu ahad terus? Allahu Akbar, Fatihah wal-Dhalin, amin. Qul huwallahu ahad. Kenapa sering baca Qul huwallahu ahad? Karena pendek. Betul. Ternyata bisa kalau kita berubah niat, terasakan Qul huwallahu ahad, akan dapat kemuliaan yang sangat tinggi. Qul huwallahu ahad, yang mohon maaf banyak di Indonesia baca karena singkat. Ternyata bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, dapat istana di dalam surga. Saya bukan baca Qul huwallahu ahad karena singkat, tapi karena ada kemuliaannya. Sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad 3 kali, seperti orang khatam Quran. Berubah pemahamannya. Tapi ada satu sahabat luar biasa, kampung di luar kota Madinah. Sahabat tersebut menjadi imam mereka di sana. Sahabat itu setiap 1 rakaat dia baca Al-Fatihah, baca 1 surat, dan tetap baca Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat baca Al-Fatihah 1, Qul huwallahu ahad lagi, Qul huwallahu ahad lagi, Qul huwallahu ahad lagi. Kata jamaahnya, wahai si bulan, kalau baca Qul huwallahu ahad boleh, tapi baca Qul huwallahu ahad
sama yang lain. Kata beliau enggak, dua-duanya. Tetap saya selalu baca qul huwallahu ahad. Mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat ini sering baca qul huwallahu ahad. Apapun bacaannya, suratnya, tetap baca qul huwallahu ahad. Dipanggil oleh Rasulullah sering. Betul kata mereka itu? Ya, benar. Kenapa sering baca qul huwallahu ahad? Ini untuk kalian. Kenapa sering baca qul huwallahu ahad? Kata beliau, qul huwallahu ahad. Aku cintai surat ini karena dalamnya ada sifat-sifat Allah. Aku cinta surat ini. Aku cinta karena ada sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sifat-sifat Allah. Aku sangat cinta sifat Allah. Aku sering baca. Rasulullah di situ diam. Turun Jibril. Kabar gembira bagi orang itu. Allah cintaimu. Bagaimana antum cintai sifat Allah? Allah cintai Allah. Nanti bulan baca, buka Al-Quran, baca qul huwallahu ahad. Artinya apa? Menghayati artinya. Biar besok kita salat, di luar salat, di mana ada berada sering baca qul huwallahu ahad. Yang pertama, setiap 10 kali dapat istana dalam surga. Setiap sebelum tidur, seperti pahalanya orang khatam Quran. Dan dapat kemuliaannya Allah cintaimu. Pada qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran hadiah dari Allah. Hadiah. Allah simpan di situ nasihat yang paling luar biasa, nasihat yang paling lengkap, nasihat yang paling mantap. Karena Allah ingin banget, harus faham masalahnya. Allah ingin banget kita masuk surga. Mau surga? Mau surga? Mau surga? Karena surga itu bukan pilihanmu aja, tapi pilihan Allah bagimu. Itu pilihan Allah. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ciptakan ayah kita Nabi Adam alaihi salam, Allah yang berikan tempatnya di mana? Di mana? Kata Allah, silahkan wahai Adam, ini surga Allah. Silahkan bebas, silahkan menikmati surga Allah. Silahkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada kita, yang ingin kita masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam Al-Quran, cerita paling pertama yang dalam Al-Quran tentang apa? Tentang apa? Nabi Adam. Tentang Nabi Adam. Apa yang terjadi sama Nabi Adam begitu dalam surga? Dijelaskan oleh Allah untuk kita, biar kita dapat hikmahnya, ambil mau'izahnya. Allah cerita di sana. Begitu Nabi Adam di dalam surga, Allah sayang kepada Nabi Adam. Allah sayang kepada keturunan Nabi Adam. Terus Allah berikan nasihat. Bagaimana orang tua yang kirimkan anaknya sekolah kuliah, dia berikan nasihat. Wahai anakku, jaga adabnya, jaga akhlaknya. Untuk apa? Untuk anaknya biar jadi lebih baik, biar jadi lebih sukses, biar jadi lebih mulia. Datang Iblis kepada Nabi Adam. Hati-hati.
sakit hati. Kenapa Allah muliakan Nabi Adam? Suruh sujud, gak mau sujud, sombong, gak bisa masuk surga. Akhirnya Allah keluarkan iblis dari golongan malaikat dan melaknati sampai hari kiamat. Iblis minta satu hal, apa? Minta umur yang panjang sampai hari kiamat. Iblis minta kepada Allah, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, minta umur yang panjang sampai hari kiamat. Allah kasih. Allah tanya, memang untuk apa minta umur yang panjang sampai hari kiamat? Untuk apa? Kata beliau, untuk saya kerja keras mensesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nabi Adam lagi di dalam surga, menikmati surga Allah, datang iblis. Adam, mantap. Buah ini luar biasa. Kalau antum makan dari buah ini, antum lebih sihat, lebih kuat, lebih kekal dalam surga, lebih kaya raya. Mantap. Berkali-kali saya iblis nasihat memgoda Nabi Adam gak ikut. Akhirnya kata iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, kata iblis, demi Allah, aku cuma mau berikan nasihat bagimu. Aku ingin anda dapat manfaatnya. Ini anda lebih kekal dalam surga, lebih nikmat dalam surga, dapat kekayaan yang luar biasa, dapat jabatan yang luar biasa kalau anda makan dari buah tersebut. Akhirnya Nabi Adam ikut. Nabi Adam ikut makan dari buah tersebut. Langsung dapat hukuman dari Allah. Hukumannya apa? Kalau anda tidak menjaga adabnya, tidak mengikuti nasihat Allah, keluar dari surga. Berapa kali salah? Berapa kali salah dia? Satu. Kalau satu kali salah keluar dari surga. Kira-kira kita di sini sudah berapa kali salah? Tidak paham? Anda ahli surga, tapi gara-gara salah kita, dosa kita, kita yang milih mengeluarkan diri kita dari surga. Tapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Allah kirimkan Al-Quran buku petunjuk, buku yang jelas, buku yang penuh hikmah. Dalamnya ada nasihat dari Allah. Apa? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalurku yang lurus, yang mustaqim. Ikuti jalur Allah, ujungnya ada surga. Di situ kata Allah nasihat lagi, hati-hati jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan musuh kalian. Iblis itu diwan bernasihat. Benar. Subhanallah. Allah berikan nasihat, Allah jelaskan. Malah kita manusia yang aneh tidak mau ikut aturan Allah dan nasihat Allah jelaskannya. Kita sebagai kita manusia yang aneh tidak mau ikut aturan Allah dan nasihat Allah. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Kita sendiri. Tapi karena Allah masih sayang, karena Allah ingin banget anda tetap masuk surga, kata Allah, gak apa-apa, walaupun salah, walaupun dosa, jangan putus asa, tetap kembali kepada Allah, lari kepada Allah. Aku akan bantu. Gak apa-apa, aku tetap akan bantu. Tetap
akan ampuni segala dosa-dosamu, tetap akan melawan setan bersama. Yang penting anda kembali kepada Allah. Dapat melawan setan bersama. Yang penting anda kembali kepada Allah. Dapat tahu iblis bila, ya Allah, saya tetap akan menggodakan mereka kalau masih ruhnya ada dalam jasadnya. Niat azam luar biasa di situ. Tetap akan menggodakan manusia ini kalau masih ruhnya ada dalam jasadnya. Artinya sampai anda mati tetap iblis akan menggodakan. Kata Allah, dan selalu aku siapkan ampunanku kalau masih mereka beristighfar. Kalau masih istighfar, akan Allah selalu dimana. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran solusi urusan dunia kita dan akhirat kita. Al-Quran kemuliaan kita dunia akhirat. Al-Quran selamat bagi kita dunia dan akhirat. Karena itu selalu bersama Al-Quran. Baca Quran, belajar Quran, menhayati dan mentadabburi Al-Quran. Al-Quran berikan kebahagiaan yang luar biasa, berikan kenikmatan yang luar biasa. Orang yang selalu bersama Al-Quran menjadi berkah, umurnya berkah, urusannya berkah, keluarganya berkah. Rumah yang ada dalamnya baca Al-Quran, setan lari dari rumah tersebut. Malaikat hadir menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Orang yang sakit sering baca Quran, Allah sembuh bin yakinnya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Banyak yang kita tahu, yang kita kenal, ulama-ulama besar, gak pernah sakit apapun, dia selalu cuma baca Quran, sembuh bin yakinnya. Sembuh. Orang yang selalu bersama Al-Quran bahagia, bahagia. Jujur aja, Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, ya, kalau pulang ke rumah, begitu masuk rumah, dengar suara dari rumah, ada suara, ternyata anaknya yang kecil, cucunya itu lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Senang hatinya atau tidak? Melihat anak kita lagi duduk baca, beda perasaannya kalau kita masuk rumah, anak kita lagi megang HP, main game. Beda perasaannya. Al-Quran bisa berikan kebahagiaan. Bahkan banyak Bapak Ibu yang ikut acara kita Hafiz Indonesia. Coba lihat Bapak Ibu di sini melihat di TV anak yang kecil, umurnya 7 tahun 8 tahun, hafalannya 30 juz, bacaannya fasih, suaranya indah. Suka atau tidak? Senang hatinya atau tidak? Padahal anak orang yang tidak pernah kita kenal, yang tidak pernah kita jumpa, tapi kok bisa masuk hati kita? Kok bisa buatkan kita bahagia sampai nangis-nangis? Kok bisa? Ya, itu Al-Quran, Bu. Itu bukan anak kecil, bukan. Bukan banyak anak-anak yang dan sama aja. Tapi ini ada Al-Quran yang masuk hati kita.
Ini Al-Quran berikan kebahagiaan. Ini cuma di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi lebih baik. Kita kembali lagi kepada Al-Quran. Harus dan wajib bagi kita Al-Quran menjadi sistem hidupan. Tahu arti sistem hidupan? Abu? Ini sudah tidur. Panas ya? Panas ya? Sabar. Allah bersama orang yang sabar. Ya apa panas sebentar di sini, insyaAllah nikmat di surga di sana. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Al-Quran sistem hidupan, artinya gak mungkin lewat satu hari kita tidak makan, tidak minum, gak mungkin. Tidak mungkin lewat satu hari kita belum tidur, belum istirahat, tidak mungkin. Bagi orang mukmin tidak mungkin lewat satu hari saya belum baca Quran, tidak mungkin. Itu namanya sistem hidupan. 24 jam ada jam yang tidak boleh lewat, itu namanya jam Al-Quran. Selalu kita dekat dengan Al-Quran. Beda-beda kondisinya. Ibu-ibu beda dengan bapak-bapak, yang tua beda dengan yang masih muda, yang sehat beda dengan yang sakit. Yang penting selalu bersama